your attention, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Nah, sahabat, sebelum kita jauh bincang-bincang tentang sekolah, tentang kuliah, dan tentang karir pekerjaan, mungkin ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri buat sahabat Tembikar semua. Khususnya untuk yang belum kenal, salam kenal dari saya, nama lengkap saya Ardi. Cukup singkat, padat, dan mudah diingat. Karena memang sengaja dibuat singkat oleh orang tua katanya agar nanti tugas saya lah untuk menambah lebih panjang lagi. Alhamdulillah sering berjalan waktu namanya sudah ada tambahan di belakangnya dan doakan nanti bisa lebih panjang lagi. Amin. Lalu saya lahir dan dibesarkan di sebuah kota yang diberi nama Pulau Kijang. Namanya unik, ini adalah sebuah kota kecil di Kecamatan Derteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Karena memang kami sekeluarga, khususnya orang tua, merantau ke sana, dan pada umumnya kami lahir dan dibesarkan di Pulau Kijang. Lalu saat ini saya tinggal dan berdomisili di Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Karena memang saat ini saya bertugas ataupun bekerja ditempatkan di Pertamina Field Cepu. Kita lanjutkan ke riwayat pendidikan. Saya memulai sekolah di SD Negeri 003 Pulau Kijang di tanah kelahiran saya dari tahun 1990 sampai 1996, 6 tahun lamanya. Setelah itu, karena kebiasaan dari keluarga, khususnya kakak-kakak dan adik semua, selesai SD pada umumnya keluar dari Pulau Kijang, hijrah. Saya pun ikutan hijrah. Dari Pulau Kijang, Riau, saya pindah ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Ikut nenek dan kakek di sana, melanjutkan sekolah di SLTP Negeri 4, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Masih di kota yang sama, saya meneruskan di SMA Negeri 1 Kecamatan Gugu, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, momennya ada di SMA, di mana pada saat itu saya ingat kami kehadiran alumni yang sudah sukses bekerja di salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, tepatnya di Qatar. Beliau hadir ke SMA pada saat itu untuk memberikan motivasi buat kami para adik-adiknya. Dan sejak itulah saya juga ingin seperti beliau, ingin sukses seperti beliau dan punya niat untuk bisa sekolah teknik nantinya dengan jurusan perminyakan ataupun jurusan teknik pertambangan. Alhamdulillah, berkat perjuangan, akhirnya tahun 2002 saya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan lulus di jurusan teknik pertambangan Universitas Sriwijaya Palembang, Kampus Indralaya, Sumatera Selatan. Saya masuk tahun 2002 dan selesai tahun 2007, alhamdulillah langsung bekerja dan saya pun tetap meneruskan pendidikan saya. Di tahun 2016 saya ngambil program magister di program studi ilmu lingkungan Universitas Jambi, Unja di kota Jambi, karena pada saat itu kebetulan saya bekerja ditempatkan di Jambi. Merasa tidak cukup dan merasa masih ingin terus kuliah, akhirnya tahun 2019 atau 2020 saya kembali mengambil kuliah magister jurusan teknik perminyakan sesuai dengan background pekerjaan saya di UPN Veteran Yogyakarta selesai tahun 2022. Itu sekilas tentang pendidikan yang saya ambil. Lalu kita cerita-cerita tentang riwayat pekerjaan. Alhamdulillah di tahun 2007 pada saat saya menyelesaikan kuliah di teknik pertambangan, saya mengikuti beberapa seleksi ataupun rekrutmen yang dilakukan beberapa perusahaan.
Saya ingat waktu itu saya ikut 3 perusahaan besar. Ada PT Freeport Indonesia, PT Pertamina EP, dan juga PT Aneka Tambang. Lalu alhamdulillah saat itu 2 perusahaan saya lulus, PT Freeport dan PT Pertamina. Dan saya memutuskan mengambil PT Freeport saat itu karena memang background saya adalah teknik pertambangan. Berjalan waktu, saya bergabung di Freeport tahun 2007 dan selesai di tahun 2010 saya bergabung di divisi Underground Engineering saat itu. Lalu 2010 saya pindah kembali ke PT Pertamina, tepatnya di program bimbingan profesi sarjana BPS mulai tahun 2010 sampai saat ini bergabung di fungsi operasi produksi. Sambil itu saya juga mengajar karena memang saya senang kuliah ya dan senang mengajar. Akhirnya tahun 2019 saya mulai mengajar di PMAK Migas Cepu di jurusan teknik produksi migas sampai saat ini. Lalu tahun 2022 saya dapat tawaran di kampus lain, tepatnya di Sekolah Tinggi Teknologi Ranggolawe, STTR Cepu, di jurusan teknik mesin dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Itu sekilas tentang riwayat pekerjaan saya. Lalu saya ingin juga berbagi cerita tentang riwayat jabatan saya di Pertamina EP. Saya memulai karir di Pertamina di fungsi operasi produksi. Dari awal sebagai pengawas produksi, lalu sebagai group leader, naik lagi menjadi senior supervisor ya. Dan alhamdulillah saat ini sebagai assistant manager di fungsi operasi produksi Field Cepu. Lalu ada beberapa prestasi yang saya raih di Pertamina EP, karena memang saya juga hobi menulis ya. Jadi beberapa kali saya mengikuti ajang inovasi di Pertamina EP. Alhamdulillah dapat predikat gold. Lalu juga di Direktorat Hulu juga dapat predikat gold. Dan juga yang paling saya rasakan bangga juga adalah saya pernah mendapatkan peringkat pertama pekerja terbaik di Pertamina EP Field Jambi saat itu. Dan terakhir saya juga mendapatkan predikat Pratama untuk penghargaan Subroto dari Kementerian ISDM tahun 2007. Saya juga aktif organisasi dari sejak kuliah sampai dengan bekerja pun. Jadi saya aktif di badan Bapor ya, olahraga, di Basma ataupun Zakat, juga di serikat pekerja, di koperasi dan lain sebagainya. Karena memang saya merasa aktif di organisasi pun dapat mengasah kembali kemampuan kita dan yang pastinya untuk menambah pengalaman. Oke, cukup sekian saya pikir perkenalan singkat. Untuk kenal lebih jauh tentang saya, kunjungi Instagram saya di Ardi Alfaridzi, atau yang jelas simak terus postingan di channel Tembikar ini, Temu Bincang dan Karir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share channel ini ke teman-teman yang lain agar juga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Salam Tembikar. Temu, bincang, dan karir.